Apa kabar warga Nusantara? Jumpa lagi di channel Sok Tahu. Channel yang shock karena baru tahu. Orang Tionghoa di Indonesia adalah sebutan untuk orang-orang dari suku atau bangsa Tiongkok. Kata ini di dalam bahasa Indonesia sering dipakai untuk menggantikan kata Cina yang kini memiliki konotasi negatif. Kata ini juga dapat merujuk kepada orang-orang Tiongkok yang tinggal di luar RRT atau Republik Rakyat Tiongkok, seperti yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Orang-orang Tiongkok yang pergi merantau pada umumnya disebut sebagai orang Tionghoa. Berikut kita akan membahas sejarah keturunan Tionghoa di Asia Tenggara yang tak dikenal khalayak ramai. Sebagai catatan, tokoh-tokoh Tionghoa di dalam sejarah mempunyai nama pribumi dan mereka tidak menonjolkan diri sebagai orang Tionghoa, apalagi mengaku sebagai orang asing. Karena ini mendekatkan mereka dengan pengikutnya serta melancarkan segala tujuan dan cita-cita di tanah yang ia pijak. Sama dengan anggota keluarga Raja Belanda, mereka semuanya keturunan Jerman, tetapi mereka juga tidak menonjolkan bahwa mereka keturunan Jerman. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe apabila belum pernah, juga tekan tanda loncengnya, dan share ke Nusantara lain apabila sotonya ini berfaedah. Tanpa banyak-banyak lagi mukadimah, mari kita lanjut. Part 1, Palembang atau Kukang. Pada tahun 1275, Kartanegara, Raja Singasari terakhir di Jawa Timur, mengirim ekspedisi militer ke Dharmasraya, yaitu Kerajaan Sriwijaya atau Sanbosai, dengan ibu kotanya Palembang. Catatan tahun 1286 menunjukkan serangan tersebut berhasil dan Sriwijaya direbut. Namun, di tahun 1292, Kartanegara sendiri terbunuh oleh pemberontakan Kediri dan Singasari jatuh. Tanah bekas Sriwijaya terlantar, keadaan pun kacau balau. Di Palembang pada saat itu tidak ada penguasa. Kepada siapa dapat ditujukan peringatan Kaisar Tiongkok Taizong? Tindakan yang dilakukan kaum pedagang Tionghoa mencerminkan bagaimana besarnya kekacauan pada saat itu. Mereka telah memilih pemimpin dari golongan mereka sendiri. Jalan yang ditempuh Palembang dengan pemerintah Tionghoa perantauan untuk memulihkan keadaan adalah sesuai dengan pandangan bahwa orang Tionghoa telah menjadi saksi kekacauan di sana yang tak dapat mereka biarkan, sehingga mereka bertekad harus berubah. Setelah kerajaan Sriwijaya runtuh, Palembang dikuasai orang-orang Tionghoa selama 200 tahun. Ribuan orang Tionghoa dari Fukien dan Kanton yang telah menetap di sana membangun pemerintahan sendiri. Catatan dinasti Ming, Tiongkok, bahwa orang Jawa tak mampu menguasai seluruh negara sesudah Sriwijaya ditaklukkan. Karena itu, orang Tionghoa setempat telah berdiri sendiri. Seorang dari Namhoi Kanton bernama Liang Taoming telah terpilih sebagai pemimpin. Beliau menguasai sebagian negara dan putranya ikut dengan utusan kaisar kembali ke Tiongkok. Pada tahun 1405, Kaisar mengutus seorang kurir dari kampung Liang Taoming dengan perintah agar Liang Taoming menghadap ke istana. Liang Taoming bersama kawan seperjuangannya Cheng Pok Wo berangkat membawa produk-produk setempat sebagai upeti. Mereka pulang dengan membawa hadiah yang berlimpah-limpah. Di tahun 1407, Laksamana Islam
Cheng Ho mendirikan masyarakat Islam Tionghoa di Palembang. Tahun 1415, Palembang diakui oleh Kaisar Tiongkok sebagai bagian dari Kerajaan Majapahit. Palembang dikuasai orang-orang Tionghoa selama lebih dari 200 tahun karena pihak Jawa secara de facto belum dapat mengatasi keadaan pada saat itu. Di tahun 1443, Xuan Leong atau biasa disebut dengan Arya Damar, putra almarhum Raja Majapahit dari seorang wanita keturunan Tionghoa oleh Haji Gan Eng Chow atau Arya Teja, telah ditunjuk sebagai Kapten Muslimin Tionghoa di Palembang sekalian menjadi penguasa atas nama saudara perempuan tirinya, yaitu Ratu Suhita dari Majapahit. Gan Eng Chow adalah Kapten Tionghoa di Tuban, Jawa Timur. Beliau oleh Ratu telah dianugerahi gelar Arya sebagai bukti penghargaan terhadap jasa-jasanya. Kartanegara, Raja Singasari yang terakhir pada tahun 1289, telah menantang wibawa Kaisar Mongol Kublai Khan, cucu dari Genghis Khan, yang pada masa itu berkuasa di Tiongkok. Beliau memulangkan utusan kaisar dengan muka yang dilukai. Kublai Khan mengirim tentaranya ke Jawa, tetapi sebelum kedatangan tentara tersebut, Kartanegara telah tewas pada tahun 1292 disebabkan pemberontakan Kediri, sehingga Singasari jatuh. Ketika tentara Kublai Khan tiba, Raden Wijaya, kemenakan dan menantunya Kartanegara, menyerahkan diri pada pimpinan tentara Mongol dan menyatakan bahwa Raja Kediri, Jayakwatwang, telah menggantikan Kartanegara. Raden Wijaya membujuk tentara Kublai Khan untuk menjatuhkan Kediri dan berhasil. Setelah tentara Kediri hancur, Raden Wijaya berbalik menyerang tentara Kublai Khan. Beliau minta diberi 200 pengawal Mongol yang tak bersenjata untuk ke kota Majapahit, di mana beliau akan menyerah dengan resmi pada wakil-wakil Kublai Khan. Di tengah perjalanan, para pengawal dibantai dan sebagian lain tentara Mongol yang tidak menduganya dapat dikepung. Siasat Raden Wijaya menyebabkan pihak Mongol kehilangan 3.000 orang dan terpaksa meninggalkan Pulau Jawa tanpa hadiah-hadiah yang dijanjikan. Pada tahun 1293 hingga 1294, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kublai Khan meninggal pada tanggal 18 Februari 1294 antara tahun 1325 dan 1375. Hubungan Majapahit dengan Tiongkok kembali membaik. Sang Aditya Warman yang dibesarkan di Majapahit dan kemudian menjadi raja di Sumatera Barat telah mengunjungi istana Kaisar Tiongkok sebagai menteri dan utusan Majapahit pada tahun 1325 dan tahun 1332. Dalam arsip Tiongkok tercatat bahwa pada tahun 1376 ketika dinasti Yuan atau Mongol sudah digantikan oleh dinasti Ming. Dari tahun 1368 hingga 1644, Raja Tan Masanoho wafat. Tidak jelas siapa nama aslinya, tetapi kawasan yang dipersoalkan menyangkut tanah bekas Sriwijaya. Raja yang wafat digantikan oleh putranya yang disebut sebagai Malacawuli atau Maharaja Mauliwarmadewa. Tahun berikutnya, Maharaja Mauliwarmadewa mengirim upeti kepada Kaisar Tiongkok berupa barang-barang dan binatang-binatang khas dalam negeri. Utusan-utusannya menyampaikan pesanan bahwa putra tersebut segan naik tahta atas wewenang sendiri, serta memohon mendapat izin dari Kaisar. Kaisar memuji perasaan tanggung jawab Maharaja dan memberi perintah untuk menyampaikan segel kerajaan kepadanya, disertai pengangkatan beliau sebagai Raja Sriwijaya. Namun, pada waktu itu Sriwijaya sudah di bawah kekuasaan Majapahit.
Raja Majapahit sangat murka mendengar kaisar telah menunjuk raja untuk Sriwijaya dan mengirim anak buahnya untuk mencegat dan membunuh utusan kaisar tersebut. Kaisar dapat mengerti kemurkaan Raja Majapahit dan tidak mengadakan pembalasan. Setelah kejadian ini, lambat laun Sriwijaya jatuh miskin dan tidak datang lagi upeti dari kawasan itu. Catatan tersebut sesuai dengan kenyataan bahwa bekas Sriwijaya terlantar dan kacau. Keguncangan Singasari, Kediri, dan belum terkonsolidasinya Majapahit menyebabkan pihak Jawa tidak mampu mengurus tanah Sriwijaya yang tadinya ditaklukkan oleh Kartanegara. Demikianlah sejarah keturunan Tionghoa di Asia Tenggara part 1 yang dirangkum secara singkat. Apabila ada pendapat lain dari warga Nusantara, juga hal yang salah dalam saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya harapkan komentarnya apabila ada hal yang masih tidak sesuai dan silap, agar sama-sama kita membangun untuk menjadi tahu apa yang belum diketahui. Terima kasih sudah menyaksikan videonya hingga selesai. Jangan lupa untuk menyaksikan part selanjutnya di minggu depan ya. Tetap jaga kebersamaan dan kekompakan se-Nusantara. Sampai jumpa.